Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joniansa dengan NPM 2421010076. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2, yaitu epistemologi, sumber-sumber pengetahuan. Pengertian epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme atau pengetahuan, dan logos ilmu atau kajian. Secara umum, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikatnya, jadi sumber batasan dan validitas pengetahuan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sumber-sumber pengetahuannya, yaitu berikut. Itu adalah sumber pengetahuan referensi dari para filsafat dan pemikir yang dulu. Yang pertama, empirisme atau pengalaman indrawi. Empirisme ini menyatakan bahwa pengetahuan juga diperoleh melalui pengalaman indrawi, yaitu observasi dan percobaan. Jadi yang kedua, rasionalisme, yaitu akal atau logika. Ketika kita berpikir dengan secara rasionalisme atau berpendapat bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan, atau penganut rasionalisme itu yang percaya bahwa manusia dapat mencapai kebenaran tanpa harus mengandalkan pengalaman empiris. Jadi hanya menggunakan akal atau logika. Sedangkan intuisi itu adalah pemahaman langsung terhadap suatu kebenaran tanpa melalui proses berpikir yang panjang atau pengalaman empiris. Yang keempat adalah otoritas atau tradisi dan testimoni. Pengetahuan juga bisa diperoleh dari figur otoritas atau seperti guru, pemimpin agama, atau teks suci. Yang kelima adalah wahyu atau sumber keagamaan. Dalam perspektif keagamaannya, wahyu adalah sumber pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia melalui nabi atau kitab suci. Yang keenam, metode ilmiah. Metode ilmiah juga merupakan cara memperoleh pengetahuan melalui observasi, hipotesis atau eksperimen dan verifikasi. Jadi sumber primer Al-Quran dan hadis, yang pertama Al-Quran sebagai utama, yaitu Al-Quran juga memuat berbagai aturan tentang hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, atau kewarisan. Dan kedua adalah hadis yang menjelaskan dan melengkapi hukum-hukum dalam Al-Quran. Misalnya, Nabi Muhammad SAW mempunyai hak, kewajiban suami istri dalam berbagai hadis, dan juga tata cara talak dan rujuk sesuai sunnah. Terus saya akan menjelaskan sumber sekunder atau ijma dan kias. Ijma ini konsensus ulama ketika Al-Quran dan hadis tidak memberikan hukum yang eksplisit, atau para ulama bersepakat dalam menetapkan hukum keluarga. Contoh, batas minimal usia pernikahan tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis secara spesifik, tetapi ulama sepakat bahwa kematangan fisik dan mental harus menjadi pertimbangan. Terus yang keempat adalah kias atau analogi hukum, digunakan dalam kasus-kasus baru yang tidak disebutkan dalam sumber primer. Jadi kiasan ini adalah suatu ketika kita mempunyai kasus ini menjadi kiasan atau yang disebut dengan analogi hukum. Contoh dari analogi hukum juga penggunaan teknologi dalam akad nikah online dianalogikakan dengan akad nikah biasa, memerlukan saksi dan ijab kabul. Yang terus sumber tambahan atau istihsan, masalah mursalah dan urf. Istihsan merupakan prevensi hukum yang digunakan untuk memilih hukum yang lebih adil dan kondisi tertentu. Contoh, dalam keadaan darurat, seorang istri yang ditelantarkan tanpa nafkah dan mengajukan perceraian melalui hakim. Terus yang keenam adalah masalah mursalah, yaitu kemanfaatan umum. Ketika hukum yang ditetapkan berdasarkan kepentingan umum meskipun tidak ada dalil langsung. Contohnya pembatasan jumlah istri dalam undang-undang negara untuk menjaga keadilan. Ini adalah konsep dari masalah mursalah atau kemanfaatan umum. Terus yang terakhir adalah urf atau kebiasaan masyarakat. Nah, di kebiasaan ini kita selalu bertentangan dengan syariat, dapat dijadikan dasar hukum. Nah, ketika kita mempunyai bertentangan dengan syariat,
kita juga harus mempunyai dasar hukumnya. Contoh mahar dalam pernikahan berbeda-beda tergantung budaya. Contohnya juga kalau budaya di Lampung kita ini, mahar juga itu sesuai dengan suku atau kebudayaan kita. Jadi tidak semerta-merta kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan, akan tetapi kita juga selalu mengikuti kebudayaan yang ada pada kita. Contohnya juga di Lampung ini. Jadi contohnya dari uruf atau kebiasaan masyarakat itu tadi, mahar dalam pernikahan berbeda-beda tergantung dengan budaya selama tidak melanggar prinsip Islam. Nah, ketika sudah melanggar prinsip Islam, nah bagaimana caranya mempunyai kebiasaan masyarakat seperti ini? Sedangkan saja kita sudah melanggar aturan atau prinsip Islam. Dan juga ada beberapa pendekatan utama dalam menafsirkan hukum surga Islam, yaitu yang pertama pendekatan tekstual atau bayani. Nah, di pendekatan tekstual ini kita harus menitik beratkan pada teks-teks primer seperti Al-Quran dan hadis tadi sebagai sumber utama untuk hukum surga. Jadi ketika kita ingin mempunyai menitik beratkan pada teks-teks primer, kita juga harus adanya Quran dan hadis sebagai sumber utama dari hukum keluarga tadi. Terus yang kedua, pendekatan kontekstual atau tahlili atau dirayah. Nah, di konteks ini kita harus mempunyai pendekatan tidak hanya melihat teks secara literal, akan tetapi juga kita harus mempertimbangkan latar belakang sejarah, sosial dan budaya saat ayat atau hadis tersebut diturunkan. Yang ketiga, pendekatan maqasid syariah. Nah, di pendekatan maqasid syariah ini juga kita harus berfokus pada tujuan dan hikmah di balik hukum. Menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga 5 hal utama agar jiwa akal itu agar ini hal utama ini mempunyai 5 hal gitu maksudnya. Jadi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta gitu. Nah, yang ketiga adalah perbedaan mazhab dalam hukum keluarga Islam dan relevansi. Jadi perbedaan dalam menilai dan memilih hadis itu juga mempunyai mazhab. Ini mazhab. Di sini saya akan menjelaskan mazhab. Setiap mazhab memiliki standar yang berbeda dalam menilai keabsahan atau hadisnya, keabsahan hadisnya. Contohnya gini, mazhab Hanafi lebih ketat dalam menerima hadis ahad. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau pertingkat sanad. Sedangkan mazhab Syafi'i lebih fleksibel asalkan sanadnya sahih gitu kan. Yang kedua adalah perbedaan dalam pendekatan usul fikih. Mazhab berbeda dalam metode penafsiran teks hukum. Mazhab Hanafi cenderung mengutamakan kiasan atau analogi dalam hukum keluarga, sedangkan mazhab Maliki lebih mempertimbangkan praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Terus konsep maqasid syariah dan ijtihad. Nah, di sini kita mempunyai konsep sebagaimana yang diterapkan oleh mazhab. Sebagian mazhab itu, contohnya seperti mazhab Maliki dan Hambali, lebih terbuka terhadap konsep maslahat dalam menetapkan hukum keluarga. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i lebih menekan ketatnya teks hukum itu. Terus referensi hukum keluarga dalam konteks negara Muslim. Banyak negara Muslim yang telah mereferensikan hukum keluarga. Mereka berdasarkan pendekatan epistemologi yang lebih kontekstual. Misalnya kan di Tunisia dan Maroko itu kan mempunyai undang-undang pernikahan telah diubah untuk meningkatkan hak perempuan. Yaitu sebagian dari reformasi hukum keluarga yang berkontekskan dengan negara muslimah atau muslim. Kebanyakan kita mereferensikan hukum keluarga itu kan berdasarkan pendekatan epistemologi yang lebih kontekstual gitu kan. Nah, mungkin epistemologi juga itu kan membantu keluarga Islam berkembang secara dinamis dengan mempertimbangkan tujuan syariah, fatwa, ijtihad dan realitas sosial. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya paparkan ini menjadi konteks kita nanti ketika kita menjalani dalam rumah tangga nanti. Untuk kita dulu, nggak usah untuk orang lain ya. Jadi gitu.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.